Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Thumma salatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyati wa ummati ajma'in ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah di pagi hari ini ba'da subuh kita akan melanjutkan kembali kajian rutin kita tafsir surah Yusuf, surah yang ke-12, tepatnya di ayat yang ke-20, ya ayat 22. Sebelum kita lanjutkan pada bahasan redaksi ke ayat 22 ini, penting kiranya untuk mengingat kembali bahwa sebelum ayat ini ada ayat-ayat yang sebelumnya yang mengisahkan tentang perihal Nabi Yusuf alaihissalam ketika dibuang ke dalam sumur. Kemudian ada saudagar yang melewati sumur yang dimaksudkan. Kemudian Nabi Yusuf terbawalah ke atas. Sehingga Nabi Yusuf kemudian terselamatkan dan menjadi barang dagangan. Sehingga di sini disampaikan dijual dengan bisamanim bakhsin, dengan harga yang sangat receh. Bayangkan orang dijual dengan harga yang sangat receh. Hanya dijual dengan beberapa uang saja. Di sini ada yang mengatakan 20 atau 22. Maka setelah itu Nabi Yusuf alaihissalam kemudian dibeli oleh seorang raja dari Mesir. Namanya adalah raja siapa? Raja Kitfir. Nah, nama raja yang membeli Nabi Yusuf alaihissalam adalah Raja Kitfir. Beliau ini memiliki seorang istri yang sangat cantik. Siapa istrinya? Siti Zulaikha. Siti Zulaikha ini istri dari Perdana Menteri yang dari Mesir ini, Raja Mesir ini, yang membeli Nabi Yusuf alaihissalam. Kemudian kata beliau itu mengatakan kepada istrinya, muliakanlah anak ini. Waktu itu belum kelihatan kalau seorang nabi, karena masih kecil. Maka kata seorang Perdana Menteri kepada istrinya, berikan ia perlakuan yang baik. Bahkan bisa jadi nanti dianggap sebagai seorang anak. Mengapa demikian? Wa kana hasuron. Karena beliau ini impoten, jadi tidak bisa memiliki anak lagi. Perdana Menterinya ini. Karena itu boleh jadi Nabi Yusuf ini nanti diangkat menjadi anak angkatnya. Lalu bagaimana setelah beliau ini dibawa ke Mesir oleh raja dan istrinya, apa yang akan terjadi? Inilah yang akan kita bahas pada sesi kali ini. Karena itu kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bernilai ibadah dan memberikan pengetahuan terhadap ayat-ayat atau firman Allah Subhanahu wa taala. Kita akan mulai sebagaimana biasanya, saya baca dulu kemudian pemirsa bisa mengikuti atau santri di sini bisa mengikuti di ayat yang ke-22. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat yang ke-20 ya. Oh, ayat 23. Walamma balagh Yusufa ayat 23-nya. 23 kan di sini. Walamma balagha ashuddahu. Walamma balagha ashuddahu atainahu hukman wa ilma. ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. Jadi kalau ada huruf qalqalah sukunnya di tengah kalimat, maka jangan sampai ada jeda di situ. Karena pantulannya hanya sedikit, sehingga disilahkan dengan qalqalah
suro. Pantulannya sedikit. Wa kadzalika najzil muhsinin. Wa kadzalika najzil muhsinin. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mufassir rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa amadana bi asrarihi fid dharain amin. Walamma balagha. Ini kita biasakan untuk punya kitabnya kemudian memberikan arti. Jadi boleh langsung dikasih arti di kitabnya masing-masing. Walamma balagha, maka ketika sudah sampai. Walamma balagha, maka ketika sudah sampai siapa Yusuf alaihissalam asyuddahu, pada usia cukup dewasa. Nah, ketika Nabi Yusuf alaihissalam sudah sampai pada usia cukup dewasanya, kira-kira yang dimaksudkan di sini umur berapa tahun? Kalau dewasa ini cukup dewasa lah ini. Umur berapa tahun? 20 kah? 20 tahun ke atas. Nah, kalau di sini disampaikan wahwa, adapun asyuddahu di sini salasuna sanatan aw wa salasun, yaitu umur 30 tahun atau 33 tahun. Ini sudah dianggap sebagai cukup dewasa. Namun dalam tafsir Ibnu Katsir itu nanti di situ ada perbedaan pendapat. Ini di sini ada. Ini di sini ada tafsir Ibnu Katsir. Ini misalkan di dalam tafsir Ibnu Katsir ini disampaikan di sini yang dimaksud dengan asyuddahu itu usia cukup matang bisa 18 tahun. Bisa 25 tahun. Ada juga 20 tahun, ada juga 30 tahun dan ada juga 40 tahun. Jadi berbeda-beda. Itulah fungsinya dari tafsir. Namun kita tidak akan mempermasalahkan hal yang demikian karena kita akan mengambil substansi atau manfaat dari ayat yang disampaikan ini. Apa sih yang terkandung dalam ayat ini yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari? Maka inilah yang akan kita bahas. Jadi yang dimaksudkan kalau di tafsir ini adalah 30 atau 30 tahun. Apa yang kemudian terjadi? Atainahu hukman. Maka kami memberikannya suatu hikmah. Hikmah ini bermacam-macam di dalam Al-Quran ini. Namun secara bahasa, hikmah itu adalah suatu kebijaksanaan. Karena itu orang yang senantiasa memutuskan sesuatu dengan bijaksana disebut dengan hakim. Orangnya disebut dengan hakim. Maka dari itu di pengadilan itu ada seorang hakim yang senantiasa memutuskan suatu perkara. Dan perkara yang diputuskan itu harus sesuai dengan kebijaksanaan. Bijaksana itu ini bukan berarti harus bijaknya di sana. Nah, kenapa tidak ada bijak sini? Ini adalah suatu ungkapan dalam bahasa Indonesia. Artinya bijaksana itu adalah menempatkan sesuatu pada porsinya. Itulah yang dinamakan dengan bijaksana. Maka dari itu bijaksana dalam semua hal itu sangatlah dibutuhkan, terutama dalam menyikapi suatu persoalan.
hikmatan yakni hikmah, wa ilman dan pengetahuan, wa ilman dan ilmu, fikhan yakni kemampuan untuk menganalisa yang mendalam, itu namanya fikih. Ya, fikih itu adalah kemampuan menganalisa yang sangat mendalam fiddini, di dalam agama, qabla ayyub'atsa nabiyyan, sebelum diutus sebagai seorang nabi. Jadi sebelum terutusnya Nabi Yusuf alaihi salam menjadi seorang nabi, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan dua hal keutamaan yang terbaik di dalam Nabi Yusuf alaihi salam, yaitu pertama adalah diberikan hikmah atau kebijaksanaan, kemudian yang kedua diberikan ilmu atau pengetahuan. Apa bentuk pengetahuannya? Yaitu pengetahuan yang sangat mendalam terhadap agama, fiddini, terhadap agama. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kalau di surah Al-Fatihah itu ada kata-kata ad-din kah di sini? Mana yang menunjukkan pada kata-kata ad-din? Maliki yaumiddin. Namun ad-din yang di dalam surah Al-Fatihah itu bukanlah din yang dimaksud dengan agama, melainkan hari akhir, hari pembalasan. Kalau di tafsir itu disampaikan Maliki yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Namun di sini Nabi Yusuf alaihissalam diberikan oleh Allah suatu keutamaan, mampu menganalisa, memiliki pemahaman yang sangat mendalam terhadap agama sebelum diutus sebagai seorang nabi. Kalau saya tanya, yang disebut nabi itu apa? Apakah itu nabi? Siapa itu nabi? Dan apakah perbedaannya nabi dengan rasul? Ada yang tahu? Apa itu nabi, apa itu rasul? Apa bedanya? Nabi adalah seseorang yang diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala, namun masih terbatas pada dirinya sendiri dan lingkungan terdekatnya. Itulah seorang nabi. Berbeda halnya dengan rasul. Rasul ini sekupnya, areanya itu sudah lebih luas lagi. Hanya kalau rasul itu seorang yang diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan mukjizatnya juga diberikan suatu mukjizat untuk melemahkan atau mematahkan argumen-argumen orang-orang yang menentang kenabian atau kerasulan. Diberikanlah suatu mukjizat. Misalkan seperti Nabi Isa, apa mukjizatnya? Memiliki mukjizat mampu untuk apa? Nabi Isa alaihissalam Al-Masih. Jadi ketika mengusap orang sakit itu sembuh. Hanya disebut dengan masih masaha, diusap langsung sembuh. Kalaulah sekarang masih ada orang yang ngusap, ada orang sakit diusap langsung sembuh, tutuplah rumah sakit semuanya. Al-Masih. Maka kalau Rasul, seorang yang diberikan mukjizat, yang diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk disampaikan dan diamalkan untuk dirinya sendiri dan untuk umatnya. Yang perlu diperhatikan adalah selain Nabi Muhammad SAW, beliau-beliau itu Nabi dan Rasul yang 24 hanya diberikan kewajiban untuk menyampaikan kepada umat-umat tertentu. Jadi ada umatnya Nabi Musa alaihissalam disampaikan, Nabi Musa alaihissalam menyampaikan hanya kepada umatnya. Ya disampaikan misalkan ke Bani Israel, hanya kepada umat-umat tertentu. Namun berbeda halnya dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Karena Nabi Muhammad bukan hanya terhadap suatu golongan saja, suatu kaum saja, melainkan rahmat bagi semesta alam. Jadi mencakup semuanya. Maka Nabi dan Rasul itu sangatlah berbeda, sekupnya berbeda. Nah maka dari itu, kalau muncul suatu pertanyaan dari Nabi Adam alaihissalam sampai dengan Nabi Muhammad SAW, di manakah, siapa sajakah yang termasuk seorang Nabi? Nabi yang wajib diketahui ya memang ada 25. Dari 25 Nabi ini semuanya Nabi. Namun tidak semuanya Rasul. Yang menjadi Rasul adalah siapa? Nah, bukan hanya itu saja. Yang dimaksud, yang termasuk Rasul adalah
dimulai dari Nabi Nuh alaihi salam. Jadi Adam, Idris, Nuh. Baru yang ketiga inilah dimulailah kerasulan. Kenapa dari Adam dan Nabi Idris masih belum menjadi seorang rasul? Karena di masa beliau belum ada umatnya. Umatnya hanya sedikit saja, hanya golongan-golongan masih keluarganya. Karena itu beliau baru menjadi seorang nabi, karena hanya menjadi panutan bagi dirinya sendiri, kemudian bagi orang-orang terdekatnya saja. Barulah ketika zamannya Nabi Nuh alaihissalam dimulailah kerasulan, yang diawali dengan dakwah beliau selama puluhan tahun itu, selama ratusan tahun, kemudian yang ikut hanya beberapa orang saja. Nah, maka apa yang diperintahkan oleh Allah? Suruh membuat kapal, dan dengan kapal itu beliau dengan seluruh pengikutnya, umatnya, berikut dengan hewan-hewan yang berbeda jenis, dinaikkan ke dalam perahu, kapal. Apakah yang dikatakan oleh anaknya dan istrinya? Anak dan istrinya mengatakan, ini Nabi Nuh alaihissalam sudah tidak waras lagi. Karena itu Nabi Nuh alaihissalam berpisah dengan istri dan anaknya, Kan'an. Karena tidak mau. Jadi kalau sekarang kita temukan ada seorang anak dan istri berbeda dengan orang tuanya, itu sudah biasa. Karena di zaman Nabi Nuh alaihissalam sudah ada contohnya. Namun dari contoh itu bisa diperhatikan, kalau memang suaminya dalam keadaan kebaikan, kemudian tidak diikuti oleh anak dan istrinya, apa yang terjadi? Maka Allah lenyapkan istri dan anaknya. Sudah ditenggelamkan. Bayangkan di gurun pasir suruh buat kapal. Kalau kira-kira kita lah misalkan hidup di zamannya Nabi Nuh alaihissalam, kira-kira bisa menjadi umatnya atau malah menjadi orang yang mengingkari? Kita logik lah misalkan. Masa di gurun pasir suruh bikin kapal? Ya kan? Makanya kalau ada orang-orang yang mengatakan, andaikan saya hidup di zamannya Nabi Muhammad, pasti enak lah. Belum tentu. Karena Abu Lahab juga hidup di zamannya Nabi Muhammad, tapi tidak meyakini bahwa Nabi Muhammad adalah Nabi dan Rasul yang terakhir. Dan Abu Jahal. Nah, banyak lagi yang hidup sezaman dengan Nabi, namun mengingkari terhadap kerasulan kenabian Nabi Muhammad SAW. Maka sebelum Nabi Yusuf alaihissalam diutus sebagai seorang nabi, nabi itu ada yang mengatakan berasal dari an-naba. Seorang yang menyampaikan berita besar itu namanya seorang nabi. Makanya di dalam Al-Quran itu ada surah an-naba, berita yang sangat besar. Wa kadzalika, dan seperti itulah, kama jazainahu, sebagaimana kami memberikan feedback. Feedback itu adalah balasan. Jadi apa yang kita lakukan itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Jadi sekecil apapun yang kita lakukan, baikkah atau burukkah, itu tetap mendapatkan feedback, mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalihha wa man jaa'a bis sayyi'ati fala yujza illa mithlaha wa hum la yuzlamun. Tapi indahnya dalam Islam, orang yang berbuat kebaikan itu setiap kebaikannya dikalikan 10. Namun ketika berbuat hal yang menyimpang, berbuat kemaksiatan, itu tidak dikalikan 10, hanya 1 saja. Ya, kalau ada orang yang mencuri, pahalanya ya 1, mencuri saja. Tapi kalau ada orang yang sholat, dimulai dari wudunya dia, dimulai dari setiap langkahnya sampai dengan menuju ke masjid, itu pahala semua. Dan bahkan orang yang mengerjakan sholat secara berjemaah, pahalanya berapa? 27 derajat dibandingkan orang yang sholat sendirian. Banyak orang yang sholat berjemaah itu memiliki peluang yang sangat besar untuk sholatnya diterima oleh Allah. Berbeda halnya dengan kita, sholatnya sendirian. Yakin gak diterima sholatnya? Banyak orang-orang yang sholatnya sendirian itu, saya kira ya sudah cukup pede lah untuk sholatnya diterima. Ya, kalau saya pribadi sholat sendirian itu masih ada was-wasnya. Was-was dalam artian, ini sholat saya benar nggak, diterima nggak? Nah, jangan sekedar sholat kemudian selesai. Sholat nggak paham apa yang dibaca, gerakannya juga nggak tahu. Banyak
Kam min qa'imin, banyak orang yang salat, hadzahu min salati at-ta'ab. Banyak orang yang salat, namun yang didapatkan dari salatnya capek saja. Jadi sudah jauh-jauh pergi ke masjid, sudah ruku, sujud, sudah mengangguk-ngangguk seperti itu, apalagi salat tahajud. Ternyata kata Nabi, dia nggak dapat apa-apa. Apa yang didapatkan? Capek saja. Apa salah satu faktornya? Faktornya adalah dia sholat bukan dengan keikhlasan. Jadi sholatnya bukan karena niat pengen sholat. Bukan. Ini misalkan karena terpaksa sholat. Dan bisa jadi faktornya adalah tidak paham terhadap bacaan. Atau bahkan main-main ketika di dalam sholat. Alladzina hum an sholatihim sahun. Orang yang lalai dalam sholatnya itu celaka. Alladzina hum yura'un wa yamna'unal maun. Bahkan juga ada orang yang sholat pengen dilihat. Ya kalau nggak ada calon mertuanya, sholatnya biasa-biasa saja, cepat. Bukan cuma 4G. Nah, misalkan biasanya 5 menit baru selesai sholat duhur, ini ada mertuanya sampai setengah jam misalkan. Nah, sampai 10 menit, 15 menit. Karena ada calon mertuanya, apalagi ada calon istrinya. Wah, sudah. Wa kadzalika, dan seperti itulah kama jazaina, sebagaimana kami memberikannya feedback atau balasan. Najazil muhsinin, kami juga akan memberikan balasan kepada orang-orang yang senantiasa berbuat kebaikan. Itu namanya muhsin. Orang yang senantiasa berbuat kebaikan itu namanya muhsin. Makanya muhsin ini sangat berpeluang mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yuhibbul muhsinin. Sungguh Allah itu sangat mencintai terhadap orang-orang yang senantiasa berbuat kebaikan. Kira-kira kalau kalian cinta terhadap perempuan, apa yang kalian berikan? Mesti akan memberikan sesuatu yang terbaik. Akan mempersembahkan hal-hal yang terbaik. Dan kalaupun kita memiliki sesuatu, kita akan memberikan. Iya kan? Nah, yuhibbul, itulah kaidah cinta. Kemudian lantas bagaimana ketika Allah Subhanahu wa taala cinta terhadap hambanya? Apakah yang akan diberikan? Maka berlakulah firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah yang ketiga itu, Ali Imran ayat yang ke-31. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Kata Allah, "Hai Muhammad, katakanlah kepada umatmu, in kuntum tuhibbunallah, jika mereka cinta terhadap saya, fattabi'uni, ikut kamu dululah Muhammad." Jadi apa yang kamu sampaikan harus mereka ikuti. Apa yang akan Allah berikan? Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah akan memberikan cintanya kepada seorang hamba dan akan mengampuni seluruh dosa-dosanya. Jadi kalau Allah Subhanahu wa taala cinta terhadap kita kepada seorang hamba, yang diberikan itu enggak tanggung-tanggung. Bukan hanya dunia yang diberikan, tapi dunia dan akhiratnya akan diberikan. Dosa langsung dihapus semua. Masa kita enggak mau? Sudah hidup berpuluhan tahun, dosanya sudah berapa? Kemudian dengan mendapatkan meraih cinta Allah, dengan semua itu dosanya semuanya dihapus. Ini disensor. Kama jazainahu, sebagaimana kami membalasnya, najzil muhsinin. Najzi, kami membalas al-muhsinina pada orang-orang yang berbuat baik. Warawadathu allati huwa fi baitiha. Nah, bagaimana kelanjutannya? Ketika Nabiullah Yusuf alaihissalam sudah diberikan ilmu dan hikmah oleh Allah Subhanahu wa taala, apa nanti yang akan terjadi? Maka Nabi Ismail, Nabi siapa tadi? Nabi Yusuf alaihissalam kemudian nanti akan berada di rumah menteri, berada di rumah seorang raja yang telah mengambilnya, membelinya sebagai seorang, awalnya sebagai dagangan, sebagai pembantu, kemudian ingin diangkat menjadi seorang anak. Bagaimana ketika beliau sudah berada di rumah atau di istana raja ini? Apakah yang akan dilakukan dan apakah yang akan terjadi? Karena Perdana Menteri ini memiliki seorang istri yang sangat cantik, yaitu Siti Zulaikha. Siti itu merupakan singkatan dari Sayyidati. Itu namanya Siti. Nah, makanya kalau ada orang yang menyoal, kenapa ada Siti? Bukannya dalam bahasa Arab tidak ada Siti? Memang demikian. Siti itu saya kira hanya ada di Indonesia saja.
Aslinya itu sayyidati. Sayyid itu artinya tuan, panutan. Maka kalau sayyidati, panutan perempuanku, itu namanya sayyidati. Nanti beliau ini berada di rumah seorang perdana menteri, rajanya, dan akan berjumpa kembali dengan seorang istri yang sangat cantik. Karena Nabiullah Yusuf alaihissalam sudah sampai pada usia cukup matang dengan paras yang sangat tampan. Apa yang akan terjadi nanti? Apakah Nabi Yusuf alaihissalam nanti akan digoda oleh istri perdana menteri atau bahkan dari godaan orang-orang yang lain, atau bagaimana ceritanya? Insya Allah akan kita lanjutkan di sesi berikutnya. Nah, karena itu kita bermohon mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bermanfaat dan bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Saya kira itu yang bisa disampaikan tafsir singkat surah Yusuf ayat yang ke-20. Baik, kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.